Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak lumayan baik berita hari ini begitu. Ada apa begitu? Jangan-jangan ini yang ditakuti oleh lawan-lawan politik dari koalisi perubahan begitu kan? Ya, bisa jadi saya kira seperti itu begitu kan. Ini Megawati berpikir dua kali usung Ganjar jika Anies Baswedan dampingi AHY. Wow, ternyata menakutkan juga begitu kan. Kenapa orang-orang itu banyak suka kepada AHY? Salah satunya dia mantan angkatan ya, terutama dalam dunia karir mereka begitu kan. Terus di satu sisi dia masih muda, religius begitu kan. Nah, inilah yang kemudian menjadi dampak magnet luar biasa di masyarakat begitu. Sama dengan Anies Baswedan ya, sama-sama muda misalnya. Terus kemudian orang akan berpikir apa prestasi Pak Anies Baswedan itu yang paling utama ditanyakan. Membangun DKI Jakarta itu dengan infrastruktur yang luar biasa, walaupun ada cacian dan makian, Anies Baswedan hanya tersenyum dan bahkan tidak melaporkan apa-apa begitu. Anies Baswedan hanya mengatakan bahwa ngapain kita melayani orang-orang seperti ini, ya biarkan begitu kan. Ya kalau satu persatu diurusi kapan mau kerjakan begitu logikanya Pak Anies Baswedan. Tetapi sangat luar biasa kalau ini menjadi duet ya, menakutkan begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Megawati berpikir dua kali usung Ganjar jika Anies Baswedan didampingi AHY ini. Anies AHY 2024 duet menang siapapun lawan yang pasti lah ya pasti kalah ini. Bodoh amat ya, emang gue pikirin ini lawan berat dong ini. Usung Mbak Puan saja Bu Ketum. Tetapi kalau dengan Mbak Puan ya otomatis dia dengan Pak Prabowo begitu kan, dan wakilnya Pak Prabowo. Ya tidak mungkin ya PDIP itu tidak berkoalisi, pasti berkoalisi dengan siapapun, pasti berkoalisi. Entah ke KIB atau ke PDIP, karena koalisi perubahan ya sudah tutup ya kata Hasto begitu. Tapi inilah politik bisa dinamis begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa ya kalau memang Pak Ganjar ya atau dengan Pak Airlangga terus kemudian Pak Prabowo dengan Puan, maka di pemilihan kedua misalnya Anies menang, Prabowo menang, maka semua partai akan gabung kepada Pak Prabowo. Saya yakin dan saya yakinnya itu begitu. Karena apa ya? Karena pada hakikatnya semuanya P3, PAN dan Golkar itu tergantung dari Pak Jokowi itu sendiri begitu kan. Jadi wallahu alam, Anies Baswedan di koalisi perubahan 3 partai melawan berapa partai itu? 9 partai ya. 9 partai dibagi 2 ya, 3 berarti tinggal 6 ya, 6 partai melawan 3 partai begitu. Wah, sangat keren begitu, dihabisi luar biasa Anies Baswedan begitu kan. Tapi pada hakikatnya Anies Baswedan tidak pernah tergentar sedikit pun terhadap hal-hal seperti itu. Biarlah masyarakat yang menilai seperti apa begitu kan. Bahkan di Publika Strategi apa Erick Thohir maju. Saya sudah lama mengamati dan pergerakan ya Republika dalam pencaturan perpolitikan di tanah air. Ya bisa jadi maju kalau memang hal itu terjadi, tapi perlu diingat bahwa Anies AHY itu sangat kuat sekali. Walaupun Erick Ganjar, Prabowo, Puan, misalnya tiga calon, ya pada hakikatnya Anies Baswedan menjadi terbaik begitu kan. Ya saya tidak mengungkapkan ini jelek ini buruk, tetapi saya mengungkapkan bahwa memang ini kenyataannya begitu kan. Melihat dari survei ya saya tidak begitu berpengaruh, tapi melihat realitas sosial hari ini banyak yang tertuju kepada Anies Baswedan dan AHY begitu, dan ini pasangan yang kuat begitu kan. Jadi artinya selama ini orang akan berpikir bahwa akan kalah dan sebagainya, tidak, justru ini kuat begitu kan. Apalagi ya AHY juga menjadi ya bagian dari NU dan dapat kartu NU waktu pemimpin atau ketua umum Kiai Akil Siraj kalau nggak salah ya. Tetapi ini dan juga direkomendasi oleh ulama Jawa Timur dan Jawa Tengah bahwa AHY maju, ada Mohaimin, ada banyak kiai-kiai di situ, ada Gus Ipul dan juga sebagainya begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Megawati berpikir dua kali usung Ganjar jika Anies Baswedan didampingi AHY. Ya bisa jadi seperti itu karena pada hakikatnya inilah politik kita begitu kan ya. Kalau dia menjadi wakil ya ini menjadi pasangan yang selaras, pasangan yang luar biasa begitu.
Tokoh paling potensial untuk mendampingi Anies Baswedan bertarung dalam kontestasi Pilpres 2024 dari Koalisi Perubahan adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Bahkan ya, analisa pengamat politik Deddy Kurniansah, AHY merupakan ancaman bagi rival Koalisi Perubahan, terutama PDIP. Bagi Deddy, PDIP akan berpikir panjang untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden jika Anies disandingkan dengan AHY. Itu kan menarik sekali begitu, dalam artian bahwa apakah yang selama ini kalau memang ya AHY menjadi wakilnya Anies Baswedan itu menjadi kekuatan besar di Koalisi Perubahan, itu satu. Yang kedua, wakil presiden alternatif yaitu Bu Hovifah begitu kan. Kalau Bu Hovifah juga disandingkan dengan Anies Baswedan, mau tidak mau Partai Demokrat harus mendukung, sudah mendeklarasikan Anies Baswedan, yang mau tidak mau dukung gitu begitu. Tetapi inilah politik, bisa dinamis bisa tidak begitu kan ya. Bagaimana caranya ketika Anies Baswedan ini bisa digagalkan dengan berbagai hal? Ya otomatis AHY juga diiming-imingi menjadi wakil presiden dari KIB atau KIR. Bisa jadi seperti itu begitu. Tetapi politik kita dinamis. Tapi saya rasa tidak mungkin Partai Demokrat itu konsisten begitu kan. Nah, inilah yang saya katakan bahwa politik kita dinamis begitu. Tetapi di luar sana banyak yang menjadi spekulasi, ada yang suka dan ada yang tidak suka terhadap wakilnya Anies Baswedan yaitu AHY begitu. Tapi dalam beberapa survei LSI pun ketika Anies dengan AHY itu menjadi pasangan terkuat begitu. Baik itu dua calon, 3 calon, 4 calon, Anies Baswedan menjadi posisi pertama ketika diduetkan dengan AHY begitu. Itu yang menjadi prioritas utama bahwa menjadi modal utama dalam berbagai survei-survei itu begitu. Tapi saya rasa bahwa inilah bersifat sementara begitu kan, belum final begitu. Tetapi dalam beberapa berita sudah dikatakan di sini begitu bahwa ini dari analisis ini ya, dari Deddy Kurniansah, AHY merupakan ancaman ya bagi rival Koalisi Perubahan, terutama PDIP. Bagi Deddy, PDIP akan berpikir panjang untuk mengusung calon presiden dan wakil presidennya jika Anies disandingkan dengan AHY. Kenapa? Karena AHY penting bagi rivalnya nanti, terutama bagi PDIP. Ibu Megawati akan berpikir 2 kali untuk mengusung Ganjar ketika AHY ikut kontestasi, ujar Deddy. Dan bahkan dia menambahkan ya, untuk mencalon presiden pendamping Anies Baswedan dari PKS dirasa kurang mampu meningkatkan elektabilitas, meskipun tokoh senior PKS banyak yang memiliki rekam jejak terbaik bagi bangsa. Karena PKS ini stagnan, tokoh-tokohnya stagnan, terlebih juga tokoh yang paling populer sekalipun ya Aher, Ahmad Syaihu dan Dr. Salim ya, dibandingkan 20 tokoh nasional mereka mungkin berada di urutan belakang, tutupnya. Ya, tapi inilah yang seharusnya PKS melangkah lebih jauh begitu kan ya, karena pada hakikatnya ini kesempatan emas ketika PKS juga mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden dan wakilnya bisa saja AHY atau siapa. Tapi inilah politik bisa dinamis begitu kan ya. Pada hakikatnya orang-orang kan berpikir apakah Bu Hovifah, apakah dengan Caimin, ya bisa jadi kalau memang Pak Prabowo dengan Puan, Caimin bisa diterima di Koalisi Perubahan begitu. Itu menjadi kekuatan besar di warga Nahdliyin begitu kan. Tetapi walaupun ada spekulasi bahwa warga NU dan PBNU sendiri tidak memainkan politik praktis dalam hal ini, mungkin bisa independen begitu kan, tapi tidak melarang begitu kan. Inilah yang menjadi kekuatan besar ketika Anies AHY. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam pada netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.